narasumber Pak BPD dan Camat Tomang Utara dalam rangka tentunya menginformasikan kepada kita semua, terutama rekan-rekan wartawan, terkait dengan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan. Ya, hadir juga Camat Tomang Utara karena lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan berlokasi di Kecamatan Tomang Utara. Dan tentunya langsung saja kepada narasumber disilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Salam untuk kuda pulang. Selama 1 tahun sebetulnya terakhir beberapa. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mungkin kita membatasi pada kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana untuk menghadapi libur Idul Fitri, karena itu memang edaran yang turun dari Kemendagri bahwa setiap kepala daerah atau kabupaten kota untuk melaksanakan kesiapsiagaan terkait dengan pelaksanaan atau Hari Raya Idul Fitri dan menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang saat ini kita rasakan. Saya kira untuk program-program di BPD ada banyak, namun untuk sore ini mohon izin kalau bisa kita fokus pada kegiatan kesiapsiagaan. Seperti kita ketahui bahwa sudah dilaksanakan pada minggu yang lalu itu kegiatan mitigasi pencegahan baik dari pohon tumbang dan tanah longsor. Yang orang tahu daerah Kota Temon yang paling rawan longsor kan di akses jalan Temon Manado dan beberapa jalan provinsi, jalan Temon Manado, jalan nasional. Kemudian ada jalan lingkar timur dan lingkar barat. Ini untuk diakses jalan. Kalau di pemukiman memang relatif kita kerawanan rendah untuk longsor dan pohon tumbang. Yang paling tinggi kerawanan di akses jalan. Jadi memang kita sudah kolaborasi dan kerjasama dengan beberapa instansi, beberapa pihak, karena pembersihan jalan Temon Manado itu pertama status jalan nasional. Kewenangan pemeliharaan ada pada balai jalan. BPD sebenarnya bertugas pada kejadian darurat. Dengan kata lain, setelah tumbang, tapi orang ada kegiatan pencegahan, tapi bukan pohon tumbang, longsor, pada longsor, karena pohon tumbang itu tidak masuk salah satu jenis bencana. Yang masuk jenis bencana itu hanya longsor. Karena ini kerjasama dengan beberapa instansi terkait, termasuk pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk pengaturan lalu lintas karena diakses jalan, kemudian dengan dinas PUPR terkait dengan infrastruktur, dinas lingkungan hidup terkait dengan menilai bagaimana pohon ini, apakah dia rawan atau tidak. Karena ada Perda 7 2019 atau 2020, saya lupa, nanti melihat. Itu adalah larangan penebangan pohon di tepi jalan, di akses jalan. Kecuali pohon yang sudah berpotensi atau sudah rawan tumbang. Yang menilai itu hanya boleh dinas lingkungan hidup. BPD tidak punya kapasitas penilai. Kalau cuma kasat mata orang boleh lihat, oh ini pohon sokring, tapi bukan berarti kan dia semua tumbang. Dia harus melihat umurnya pohon dan lain-lain. Karena orang tidak bisa juga sembarang potong pohon di daerah tebing, karena pohon juga salah satu penahan longsor. Kalau terkhususnya botak sama dia longsor, yang bertanggung jawab siapa? Jadi itu. Jadi kita perlu dikaji baik-baik untuk penanganan pohon. Ada juga pohon tumbang bukan karena pohon tua, tapi tanah yang di sekitar pohon itu sudah misalnya di daerah tebing, rawan dia longsor diikuti oleh pohon. Jadi begitu. Jadi memang untuk kegiatan yang kita sudah laksanakan pada minggu lalu dan rencananya besok akan dilanjutkan,
kita utamakan pohon-pohon yang sudah melewati pila-pila jalan. Jadi berarti ada pemangkasan, ranting-ranting, cabang dan lain-lain. Kalau untuk potong atau keseluruhan itu perlu ada kita pilih. Tidak semua pohon-pohon yang besar itu langsung dipotong. Juga memperhatikan waktu, karena ini akses jalan nasional dan kita tahu bersama bagaimana kepadatan yang ada di Jalan Tol Manado, maka sesuai dengan kewenangan Polres dan Dinas Perhubungan, kita sudah koordinasi, hanya diizinkan sistem buka tutup, jadi tidak tutup permanen. Waktunya cuma dari jam 9 sampai jam 1. Mungkin sudah ada flyer yang di posting, dan ini mudah-mudahan rekan-rekan wartawan juga bisa menginformasikan kepada masyarakat. Besok ada penanganan Jalan Tol Manado pohon yang rawan tumbang, dianjurkan masyarakat pengguna jalan untuk dapat menggunakan jalan-jalan alternatif. Misalnya yang dari Manado boleh lewat Rembungan ke Istinoor, begitu pun sebaliknya. Tapi tetap akses jalan tidak ditutup permanen. Pengaturannya memang ada pada Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Tapi rapat terakhir tadi pagi setelah apel, tadi kan kita melaksanakan apel gelar pasukan untuk posko pengamanan Idul Fitri. Sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa kita tetap tidak tutup permanen, hanya buka tutup. Waktu memang cuma jam 9 sampai jam 1, tidak bisa lebih dari jam 1, karena kemungkinan ada kegiatan di atas jam 1 yang dari pimpinan-pimpinan provinsi yang akan melewati jalan itu. Saya kira itu yang bisa kami informasikan. Mungkin lebih bagus kalau ada tanya jawab supaya langsung. Jadi dari kesannya begitu, dan yang akan terlibat besok BPBD, kemudian Balai Jalan Nasional BPJL, kemudian dari pihak Satpol PP, karena kita menggunakan alat skylift yang ada di Damkar, kemudian dari Dinas PUPR dan TNI Polri. Kemudian dibantu juga oleh Camat Tomon Utara dan kelurahan setempat, Kinilo 1, Kinilo 1. Seperti yang kita laksanakan pada minggu yang lalu. Tapi ini memang pada pelaksanaan minggu lalu kita ada banyak kendala, makanya ini dibahagi di beberapa titik. Makanya kalau ada buka tutup, paling satu sisi kalau kita buka di titik pertama, titik kedua sudah tutup ulang. Karena ada beberapa titik akan dilaksanakan supaya lebih efisien dan lebih banyak pohon-pohon atau penanganan di beberapa lokasi itu bisa tertangani. Waktu penanganan minggu yang lalu memang tidak maksimal, memang karena beberapa kendala memang, termasuk juga kepadatan lalu lintas waktu itu. Saya kira itu mungkin Pak Camat mau tambahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, shalom. Rekan-rekan wartawan pers, kurang lebih sangat jelas yang disampaikan oleh Kalaksa tadi terkait dengan tugas kewilayahan dari kami yang akan dilaksanakan besok, yang kita ketahui bersama ada lanjutan. Dan sekali lagi ini merupakan tugas tanggung jawab kami juga sebagai pemerintah yang ada di Kecamatan Tomon Utara, yang dalam cakupan ini pembersihan ini sebenarnya luas. Pembersihan baik pila-pila jalan sepanjang jalur Tomon Manado Timohor, tapi besok orang lebih terfokus kepada penebangan pohon, karena ada beberapa kejadian yang mengakibatkan kecelakaan maupun kerugian dari pengguna jalan yang kita ketahui bersama beberapa minggu lalu ada yang tertimpa pohon patah, cabang patah. Dan ini merupakan tanggung jawab kami terkait dengan pembersihan yang ada di wilayah kerja kami. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Kalaksa tadi, mohon kerjasama dari rekan-rekan wartawan pers
Saya boleh mau sampaikan atau sosialisasikan terkait dengan kegiatan besok. Dan tentu kami bersama pemerintah kelurahan akan membantu dan memfasilitasi karena kegiatan ini untuk kalian berdua. Pramulia besok kita lalu tuntas besok karena turun juga harus melihat pohon-pohon mana yang pantas dan layak untuk tebang. Yang tidak semua karena ada DP Perda juga tuh pohon mana yang dilindungi dan pohon mana yang memang bersifat berbahaya. Dan kami juga tetap melakukan pendekatan kepada pemilik-pemilik lahan. Dorong pohon akan turun mau tebang besok bersama lurah setempat. Kami tetap melakukan pendekatan untuk kerjasama yang baik dari pemilik lahan. Jadi sekali lagi, kalau dari kami ini merupakan tanggung jawab selaku kepala wilayah di Kecamatan Toron Utara yang bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan. Tetapi untuk besok khusus pembersihan atau penebangan pohon-pohon yang sumber bahaya bagi pengguna jalan. Tapi untuk kegiatan pembersihan atau kebersihan lain tetap kami laksanakan di wilayah kerja kami. Kami kira itu saja, karena cukup jelas sampai disampaikan oleh Kelaksa tadi, kami kembalikan kepada Kabak.